Akan sepertinya sih ini tidak perlu ada pendingin ruangan atau AC karena ini ketinggian plafon dari 0 lantainya itu udah tinggi. Jadi untuk udara bisa lebih maksimal seperti itu ya. Kalau misalkan dilihat dari jenis atap ini kan atapnya itu kalau nggak salah atap kayak gini tuh jure ya. Iya, kita Kiprol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Large Team Studio. Sekarang kita sedang berada di proyek Mutiara Citra. Nah, sekarang kita akan update progres sejauh mana pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Kemarin kita bikin review di sini di pekerjaan pengecoran. Nah, sekarang saya seperti biasa ditemenin oleh Kang Albi. Kang Albi sehat? Alhamdulillah. Nah, nanti kita keliling-keliling lagi bersama Kang Albi, lihat progres pekerjaan proyek Mutiara Citra atau MC udah sejauh mana. Nah, agan-agan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel kita sebelum mengikuti review progres yang sekarang akan kita update gitu. Nah, agan-agan jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Large Team Studio. Nah, agan-agan sekarang saya sudah berada di depan rumahnya ini. Kemarin ini masih panas ya suasananya di sini. Nah, kalau sekarang kita sudah teduh di sini. Karena apa? Karena ini progresnya di minggu sekarang ya. Mungkin 1 minggu ke belakang ini ya progres pekerjaan ini. Ya. Nah, pekerjaan atapnya udah terpasang, gentengnya udah terpasang. Jadi ini sudah teduh agan-agan. Nah, Kang Albi, untuk di minggu sekarang itu pekerjaannya apa aja sih yang sedang dikerjakan gitu? Untuk minggu sekarang kita berada di pekerjaan finishing ya. Finishing mulai dari plaster, terus pengacian juga di dalam mungkin udah mulai baru kemarin sih. Kan belakang dulu kita selesaiin belakang karena ini kan akses ke belakang agak susah ya Pak gitu. Jadi kita beresin dulu belakang, baru masuk ke ruangan gitu. Oh, berarti untuk area belakang yang khususnya berbatasan dengan sawah ya, itu udah di finishing plesteran sama cian. Berarti tinggal pekerjaan pengecatan. Nah, gitu agan-agan. Jadi progresnya dari video yang kemarin. Nah, agan-agan kalau misalkan belum lihat videonya bisa lihat di sini nih. Nah, itu udah cukup lumayan jauh ya, ada beberapa bulan ke belakang mungkin. Nah, sekarang progresnya udah seperti ini. Jadi untuk dari sisa waktu ini kurang lebih berapa bulan lagi ke selesai? Kita target di bulan November ya. Mungkin sekarang kan September ya. September, Oktober, 2 bulan. Berarti sekitar 2 bulan lagi. Nah, untuk sekitar 2 bulan lagi pekerjaan ini harus sudah selesai. Paling di kalau tidak ada, biasanya kan suka ada penambahan pekerjaan tambah kurang ya. Itu lumayan juga bisa ke spare waktunya bisa jadi mundur gitu ya, seperti itu. Nah, agan-agan kita lihat ke dalamnya pekerjaannya. Tadi Kang Albi udah ngobrol, ini udah pekerjaan plesteran dan acian. Nanti kita sama-sama lihat
ke dalam rumahnya Agan-Agan. Nah, Agan-Agan tetap di Last Team Studio. Nah, Agan-Agan sekarang kita sudah berada di area ruang tamu ini ya. Kemarin udah dibahas ya di video sebelumnya. Di ruang tamu ini udah full ya, pekerjaan plesterannya udah selesai. Berarti tinggal di pekerjaan acian. Nah, seperti itu. Nah, sebelum pekerjaan plesteran, biasanya apa aja sih yang perlu disiapkan? Barangkali kan di rumah itu ada titik listrik seperti itu perlu disiapkan terlebih dahulu apa nanti setelah pekerjaan plesteran? Untuk di kami ya mungkin sebelum plesteran kita pasang dulu elektrikal ya, mungkin elektrikal untuk stop kontak sama saklar kita pasang terlebih dahulu karena kan kalau nanti di belakang gitu nanti kita harus bobok atau apalah itu nambah juga pekerjaan. Jadi kita pasang terlebih dahulu gitu. Ya, jadi untuk pekerjaan elektrikal dipasang dulu alat pembantunya. Ya mungkin semacam kayak apa? Pipa listrik, terus inbow yang kotak hitam gitu ya, inbow. Nah, jadi baiknya seperti itu dari tahapan pekerjaan sebelum mau ke pekerjaan finishing, pekerjaan pelesteran ataupun pengacian. Baiknya itu dipasang dulu inbow sama pipa listriknya. Jadi nanti kalau misalkan udah siap sudah beres maksudnya ya, sudah beres pengacian dindingnya, tidak perlu ada pembongkaran lagi. Jadi tinggal masukin kabelnya aja. Nah, mungkin Agan-Agan bisa lihat ke sini. Mungkin ini ya Kang Albi yang tadi disebut contohnya ini untuk titik listriknya. Terus ini inbow yang kotak-kotak ini. Nah, di atasnya ini ada pipa ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal dimasukin aja kabel dari atas. Kalau ini dari plafon ya. Dari plafon masuk. Nah, udah keluar ke sini. Untuk kabelnya nanti keluar ke sini. Jadi nanti tinggal pasang aksesorisnya ya, kayak stop kontaknya, kayak saklarnya, tinggal pasang di sini. Jadi tidak perlu ada pekerjaan pembongkaran lagi. Nah, Kang Albi, kalau ini yang di depan, ini bahan untuk apa? Ini bahan untuk pengacian. Kita pengacian untuk di dalam kita ada campuran. Campuran aciannya kita pakai kalsium dengan perbandingan 1:1. 1:1. Jadi untuk acian yang area dalam dicampur dengan acian dengan perbandingan semen 1 sak. Kalsiumnya 1 karung yang berapa kilo? 20 kilo. 20 kilo. Nah, seperti itu. Dari fungsi kenapa sih dicampur gitu? Kalsium dengan semennya gitu kan. Untuk di dalam ruangan mungkin ya kita kan biar nggak regas juga biar tidak terlalu cepat kering karena kan di dalam kita ngaci cukup luas ya. Jadi lebih kalem lah gitu. Jadi dari tahapan pengaplikasiannya ke tahapan finishing. Kalau acian kan suka ada yang digosok-gosok gitu. Nah, ke tahapan finishingnya itu atau penghalusannya ada jeda waktunya itu tidak cepat gitu ya. Jadi agak jeda waktunya agak lama. Jadi supaya si aciannya tidak kering, karena kalau acian kering itu kurang bagus juga ya dari segi kualitas, dari segi kerapihannya juga. Nah, Agan-Agan kita bahas lagi di ruangan berikutnya. Ayo ikuti terus. Nah, ini masih di ruang living room ya, ruang keluarga dan ruang pantry kan. Untuk ruang keluarga ini masih tahap pelesteran. Nah, cuman sebagian yang di area sebelah sana
itu sedang ada pekerjaan acian. Nah, agan-agan ada yang bisa dilihat ya. Jadi saya ada satu tertuju perhatian ke sudut yang di sana. Itu yang merah itu apa tuh? Itu laser apa ya? Elevasi bisa juga buat nentuin tegak lurusnya gitu. Jadi si sudutannya supaya ketemu sudut yang ini dengan yang ini itu lurus. Ya, nah, seperti itu. Jadi itu alat bantu untuk pekerjaan di acian atau bisa juga pekerjaan di leveling ya. Leveling jadi supaya sudutannya itu bisa lurus seperti itu agan-agan. Nah, kita bisa lihat ya proses pengacian seperti apa. Nah, itu proses pengacian ya, kurang lebih seperti itu agan-agan. Nah, agan-agan kita ke ruangan selanjutnya. Nanti kita jalan-jalan juga ke atas, lihat-lihat ke atas karena ini udah pekerjaan atapnya udah selesai ya. Udah selesai, tinggal lagi pasang bubung mungkin di atas ya. Tadi dilihat ada kegiatan, kita bisa lihat ke atas sama-sama nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Large Team Studio. Nah, agan-agan sekarang kita sedang berada di kamar utama ya, ruang kamar utama. Untuk di kamar utama pekerjaannya sama, ini masih di tahap plesteran. Jadi belum untuk pengacian mungkin baru yang area sana ya. Belum masuk ke area yang sebelah sini. Nah, kurang lebih kita kan di sini ada beberapa yang ini nih semacam kayak pemipaan itu, terus ini ada penebalan juga. Itu pembuangan air hujan apa fungsinya untuk apa sih itu? Ya kan untuk dak di atas ya. Kita kan hanya buat untuk talang air gitu. Jadi si atap itu si atap itu airnya nggak kemana-mana gitu. Kita masukin ke talang, dari talang kita baru kasih pipa itu. Jadi untuk pembuangan airnya kita pipa ke bawah gitu. Oh, jadi pembuangan pipa air hujan dari talang yang di atas sana masuk ke dak ini, baru keluarnya lewat pipa ini. Ya, benar. Sementara ini kan pipa terlihat nih, terekspos ini nih. Dan untuk ketinggian plafonnya ini nanti berapa? Apakah tertutup itu sama plafon? Untuk plafon kita 3,5 meter untuk yang flat di bawahnya kita. Tapi kan di sini tiap ruangan kita pakai drop ceiling. Gitu. Untuk drop ceiling di kamar ini 20 cm ke atas gitu. Jadi masih aman lah gitu. Itu kan pasangan bata ini kita 4 meter ditambah balok 15 sampai 20 gitu. Jadi cukup aman. Oh, seperti itu. Jadi ketinggian dropnya itu dari 0 lantai, kalau tadi yang platnya 3,5 berarti 3,70 meter ya. Iya, benar. Wah, agan-agan ini untuk plafonnya di rumah ini cukup tinggi. Nanti ke depannya kalau misalkan sepertinya sih ini tidak perlu ada pendingin ruangan atau AC karena ini ketinggian plafon dari 0 lantainya itu udah tinggi. Jadi untuk udara bisa lebih maksimal seperti itu ya. Nah, Kang Albi, untuk di area kamar utama ini sendiri di sini ada apa aja sih? Soalnya ini ada dinding lebih ke sini terputus, kesananya tidak ada. Terus ini juga ada space sebesar ini. Ini fungsinya untuk apa nantinya? Untuk mungkin di sini kita ada tembok ini ya. Kita di sini karena kan di ruangan ini kita ada toilet khusus ya buat kamar utama ini. Jadi kita bikin skat kecil ini supaya tidak terlalu terekspos dari kasur gitu. Jadi kita ada dinding ini, nanti kita adain juga kisi-kisi gitu di sini. Kita lumayan lah ngambil agak tengahan gitu. Karena di belakang ini kita ada wardrobe gitu. Oh, seperti itu. Jadi di ruangan kamar utama ini nantinya ada
bed atau kasur itu tentu ya sudah pasti itu ada. Terus ada sekat partisi dari dinding ini ya, dinding ini ke area sana. Terus ada wardrobe-nya juga di sebelah sana. Nah, untuk area utamanya mungkin yang ini ya. Area utamanya ini yang di sini nih, di samping kiri saya. Nah, ini udah apa ya? Pagi menuju siang ya. Sementara cahaya dari jendela yang sebelah sini itu masuknya maksimal gitu. Jadi kalau misalkan udah matahari udah di tengah-tengah atau menuju ke sore hari, matahari yang dari arah sana itu sudah tidak masuk lagi ke area kamar ini. Jadi untuk kamar ini saya lihat jendelanya di sebelah sini, jadi ini terkenanya matahari pagi saja ya, seperti itu. Jadi ini aman lah, untuk aman terus tidak panas juga Kang Albi ya, seperti itu. Nah Kang Albi, untuk pemilihan bahan nih, ini kan ada kusen ya, kusen kayu. Ini pemilihan bahannya pakai jenis apa sih untuk kayu ini? Untuk kusen kayu ini? Kita di sini pakai kamper ya, khususnya mungkin di proyek ini, tapi kan kebanyakan di proyek kita pakai aluminium gitu. Jadi ini pakai kayu karena mungkin ngejar juga dari model dan bentuknya gitu ya. Jadi kita pakai kayu. Ya, karena memang kalau misalkan untuk aluminium dengan lekukan seperti ini di atasnya ya, bisa dibikinkan, cuman butuh keahlian khusus mungkin soalnya kan aluminium itu tidak seperti kayu. Kalau misalkan kayu, khususnya di kita di daerah Kota Tasik mungkin ya, itu sudah banyak pengrajin seperti ini gitu. Untuk ini jenis kayunya dari kamper. Nanti untuk finishingnya di pernis kah atau di cat apa? Kita pakai cat duko gitu. Seperti itu. Jadi kalau cat duko itu tertutup ya? Tertutup, tidak seperti di pelitur ya. Kalau pelitur itu jadi si serat kayunya itu masih kelihatan. Kalau di duko itu misalkan warna putih ya udah putih. Kalau misalkan hitam, hitam seperti itu ya. Nah, agan-agan itu penjelasan dari Kang Albi tadi ya, di ruang kamar utama ini gitu ada apa aja, terus pemilihan material kayu untuk jendela tadi udah dijelaskan oleh Kang Albi. Nah, agan-agan kita akan kalau ke tempat yang lainnya, kita akan ke ruangan yang lainnya. Tetap ikuti kita di Lastim Studio. Nah, agan-agan sekarang kita sudah atau sedang berada di area musola ya. Ini area musola yang di video sebelumnya sudah dibahas. Nah, cuman di sini itu pekerjaannya udah plesteran. Terus di sini nih, Mang ini lagi pasang apa Kang Albi ini nih? Ini pasang glass box. Ini mungkin tambahan pencahayaan ya, karena mungkin di sini emang areanya agak gelap gitu. Jadi kita ada pencahayaan tambahan gitu. Kita pakai glass box. Glass boxnya ini. Oh, ini produknya. Oh, nah ini produk glass box-nya untuk penambahan pencahayaan di ruangan, bisa pakai glass box untuk alternatifnya ya. Cuman ya baiknya lebih ideal itu pakai bukaan. Cuman kalau misalkan ada keterbatasan lahan atau ke samping itu lahannya udah lahan orang lain gitu kan, nah itu bisa pakai glass box ini ya, yang lebih. Ini ukurannya berapa? Ini untuk lebar sama tingginya 19 cm. Untuk ketebalan ini 9 cm, Pak. Oh, ini 9 cm ketebalannya. Untuk ukurannya 19 kali 19. Nah, seperti itu agan-agan ini produk glass box-nya. Simpan lagi di sini soalnya takut pecah ini nih. Nah, jadi pencahayaannya kita di area musola ini dibantu dengan glass box. Terus dari sini juga sebenarnya ada ya, dari void yang di depan saya ini
itu langsung taman. Nanti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya itu di sini nanti ada roster ya. Ya, nah, seperti itu agan-agan. Nah, agan-agan ini area musola. Kita akan bahas lagi ke area lainnya. Agan-agan kita akan naik ke atas. Kita lihat pemasangan genteng. Gitu. Nah, agan-agan sekarang saya sudah berada di atas ya. Ini di area dak yang kemarin kita cor. Nah, cuman untuk sekarang, kemarin kan di video sebelumnya itu belum ada pemasangan atap yang ada di samping kanan saya ini. Apa aja sih yang akan kita bahas di atas ini bersama Kang Albi? Tapi agan-agan sebelum kita bahas pekerjaan yang ada di atas ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita Last Team Studio agan-agan. Karena subscribe itu gratis agan-agan ya, supaya kita bisa lebih bersemangat untuk update progresnya dan review-review projectnya gitu agan-agan. Nah, Kang Albi, dari pemilihan material untuk genteng terus bubungannya juga ini agak lain ya. Ini sepertinya produknya agak produk jauh gitu. Nah, untuk pemilihan materialnya ini gentengnya ini pakai produk dari mana? Untuk genteng mungkin kita pakai genteng beton ya, Pak. Kita ngambil produk ini dari Bandung. Kita ini genteng Cisangkan. Oh, ini produk dari Cisangkan. Ya. Kalau misalkan dilihat dari jenis atap ini kan atapnya itu kalau nggak salah atap kayak gini tuh jure ya. Iya, jure. Nah, atap jure dengan bajak talang ya, talang air dari sini terus ke sana juga ada. Nah, untuk Cisangkan itu produknya yang ini kan? Iya, benar. Nah, untuk Cisangkan sendiri produknya ini yang ini. Nah, ini lumayan cukup berat ya. Berat agan-agan ini asli. Nah, cuman di sini ada apa? Bolong-bolong kayak gini ya. Ini mungkin untuk perkuatan sekrup ya. Kalau misalkan di kemiringan atap yang derajatnya itu curam, bisa ada pengembannya sekrup seperti ini. Nah, ini kan berat Kang lebih ya untuk gentengnya. Sementara ini jarak untuk rangka atapnya pakai baja ringan ya. Iya, baja ringan. Nah, untuk baja ringannya sendiri, jarak kuda-kudanya ini per berapa meter gitu? Untuk jarak kuda-kuda kita pakai 1 meter, Pak. Itu kan udah cukup kuat lah buat genteng beton yang emang agak berat ini gitu. Iya, berarti jarak kuda-kuda itu per 1 meter. Terus untuk spek bahannya juga kita ini pakai yang 0,75 apa yang 1 mili? Kita pakai 0,75. 0,75 ya, cukup kuat. Terus, nah untuk Cisangkan sendiri untuk genteng kan beda-beda nih. Ya. Dari jarak rengnya gitu kan. Untuk kalau Cisangkan jarak rengnya itu berapa sentimeter? Di sini kita pakai 25 cm untuk jarak rengnya gitu. Karena ini gentengnya 35 sentian gitu untuk genteng. Tapi kan itu ada yang tertutup lagi oleh ya, jadi atasnya. 35 itu udah sama overlapnya yang ya, kesini ya. Jadi kelebihannya sementara jarak rengnya itu 25 cm seperti itu. Nah, ini kan di proyek ini saya lihat di sini ada dak, ke sana ada dak, terus ke belakang juga sama, itu ada dak talang ya. Nah, Kang Albi, untuk pengamanan dak talang ini agar supaya tidak bocor ke depannya, untuk pengamanannya ini seperti apa sih? Mungkin setelah dicor ya umur 1 mingguan lah, kita proses untuk pakai cairan waterproofing gitu dari
Pro X ataupun dari Sika gitu. Kita pakai itu, kita pakai 2 lapis, Pak. Lapis pertama ya mungkin 1 hari didiamin lah ya. Terus ditimpa lagi lapisan kedua. Nah, setelah itu kita tes rendam dulu ya, supaya kelihatan gitu ada bocor atau tidaknya. Setelah itu kita pakai itu lagi, adukan lagi kita di atasnya gitu. Apa ya kalau di proyek itu disebut skridan ya, benar, skridan gitu. Kita skrid lagi untuk menentukan kemiringannya. Kan tadi kita bahas ya ada pipa. Nah, jadi kemiringan kesananya kita atur lagi di atas gitu setelah pengecualian. Nah, jadi bagi agan-agan yang di rumahnya banyak dak talangnya seperti ini atau ada dak terbuka itu di lantai 2 atau di lantai 3. Nah, cara pengamanannya seperti itu kalau misalkan yang biasa kita lakukan atau large team lakukan seperti itu. Jadi tahapannya setelah pengecoran lantai atau pengecoran dak talang itu dipakai waterproofing dulu. Untuk waterproofingnya itu kalau produknya sih banyak. Cuman kalau kita biasanya itu bisa pakai Pro X. Pro X itu kalau nggak salah masih produk dari MU. Bisa juga pakai Sika ya. Jadi itu udah satu set antara cairan dengan serbuknya, semennya ya seperti itu. Nah, agan-agan. Jadi setelah di waterproofing, dites rendam lagi, memastikan si dak itu aman apa tidak, bocor apa tidak. Kalau misalkan sudah aman, dites rendam sekitar paling lama 1 minggu mungkin paling lama 1 minggu. Setelah itu baru di skrid ulang lagi. Apa fungsi dari skrid itu? Tadi Kang Albi udah jelaskan. Jadi itu untuk mengatur aliran air ke downspout pipanya itu ke arah mana. Tadi skrid lagi platnya atau dak talangnya supaya airnya mengalir bisa lebih lancar ke lubang pipanya, jadi tidak ada air yang menggenang seperti itu. Nah, agan-agan. Oke, agan-agan, untuk review project, review progress di project Mutiara Citra tadi sudah dijelaskan oleh Kang Albi, terus kita udah lihat sama-sama juga progresnya sejauh mana. Nah, Kang Albi, untuk agan-agan kalau misalkan pengen konsultasi atau membangun rumahnya atau membangun tempat usahanya, baik itu renovasi ataupun bangun baru, ke mana sih kalau misalkan pengen konsultasi dengan large team? Kalian bisa mengunjungi kantor kami yang beralamat di bawah ini, dan juga kalian bisa melihat-lihat portofolio gitu di sosmed kami gitu yang berada di bawah ini juga gitu. Jadi ada kantornya, ada sosmednya. Nah, agan-agan tadi Kang Albi udah disebutkan ya, kantornya ada, alamatnya, sosmednya juga ada. Itu menjadi portofolio large team ya, proyeknya dari sana semua. Nah, agan-agan untuk review project di Mutiara Citra kita akan update terus progresnya nanti di video berikutnya. Agan-agan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Large Team Studio. Sehat selalu agan-agan. Kang Albi, terima kasih. Ya, sama-sama Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.